Orang ini terobsesi sama kamu. Kita cari tahu yuk ciri-cirinya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Itu dia tema atau judul general reading kita kali ini ya. Kita mau cari tahu ciri-ciri dia yang terobsesi sama kamu. Ini fun reading untuk hiburan, jadi bisa cocok bisa tidak sama kamu. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ikuti kata hati kamu, ikuti intuisi kamu. Apakah bacaan ini untuk kamu atau tidak ya? Kalau memang gak cocok sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan ya. Tinggal diambil yang resonance-nya saja. Bisa untuk kamu laki-laki atau perempuan ya, seperti biasa teman-teman ya. Bisa untuk kamu yang single maupun kamu yang sudah berpasangan, bahkan kamu sudah berumah tangga. Intinya semua tinggal diambil yang resonance-nya saja. Oke, sekarang aku mau cari tahu dulu tentang energi kamu atau segala hal tentang kamu ya teman-teman ya. Energi kamu atau segala hal tentang kamu di sini. Oke. Ada Ace of Swords, ada Ten of Cups, ada Seven of Cups. Di sini ada energi zodiak Pisces, Cancer, Scorpio, ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang berdealing sama kamu. Oke, ada Ace of Swords dan ada Ten of Cups. Banyak dari kamu nih sudah berumah tangga, bahkan sudah punya anak. Tapi ada juga yang sudah mengakhiri hubungan rumah tangga kamu itu. Ya teman-teman, sudah ada keputusan yang sangat tegas antara kamu dengan pasangan kamu untuk mengakhiri hubungan itu ya teman-teman ya. Atau memang saat ini secara energi aku lihat banyak dari kamu nih ya fokusnya bermacam-macam ya, banyak sekali pilihan. Mungkin kamu sedang dihadapkan dengan banyak pilihan antara pekerjaan, tapi memang harus meninggalkan keluarga kamu, misalnya harus ada LDR gitu ya teman-teman. Atau ada ada yang menawarkan cinta sama kamu, sekaligus beberapa orang gitu ya yang berusaha untuk mendekati kamu. Ini kan suatu pilihan ya teman-teman ya. Dalam hal tempat tinggal juga termasuk suatu pilihan. Banyak dari kamu ini lagi dalam taraf memilih, mempertimbangkan beberapa hal yang masuknya hampir bersamaan. Jadi bikin kamu sedikit sedikit bingung lah di sini teman-teman ya. Oke, aku lihat ada Ace of Swords di sini. Memang keputusan-keputusan ini harus segera kamu ambil. Secara energi ya, khususnya untuk kamu yang memang lagi banyak pikiran, lagi banyak pertimbangan, lagi banyak pilihan gitu ya, ini memang harus segera kamu ambil keputusannya. Ya, karena kalau misalnya kamu nggak ambil secepatnya, kamu akan terlewat kesempatan-kesempatan bagus ini. Dalam hal cintakah, pekerjaan, atau rumah tinggal, atau apapun itu. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya teman-teman. Aku lihat di sini ada Ten of Cups ya, memang ada beberapa dari kamu secara energi yang energinya bisa aku tangkap di sini. Ada beberapa dari kamu memang sudah sudah ada keputusan yang sangat tegas antara kamu dengan pasangan kamu ini untuk berpisah. Entah apa yang terjadi di antara kalian berdua ya, mungkin banyaknya ketidakcocokan, mungkin banyaknya masalah gitu ya teman-teman, ini antara kamu dengan pasangan kamu. Jadi ya memutuskan yang sudah mengakhiri hubungan itu. Tapi ada juga yang memang untuk kamu nih berencana untuk berumah tangga. Ya, ada beberapa dari kamu aku ada energi merasakan energi single parent. Mungkin kamu lagi berusaha untuk sedang menyatukan anak yang kamu punya dengan pasangan kamu gitu ya, atau vice versa, energinya bisa terbolak-balik. Mungkin kamu punya anak dari pernikahan kamu sebelumnya, atau dia yang punya anak, atau bahkan kalian berdua. Nah, ini lagi berusaha untuk menyesuaikan. Ya, kalau untuk masalah kamu dengan pasangan kamu ini ya nggak masalah sih dengan masa lalu masing-masing, apalagi dengan anak yang dibawa masing-masing gitu ya. Cuman kan menyesuaikan anak-anak ini kan agak sulit. Nah, ini yang sedang kamu usahakan di sini. Ambil yang resonance-nya untuk kamu ya teman-teman ya, karena di sini ada beberapa energi. Atau kalau untuk kamu yang memang sudah berumah tangga gitu ya, ini gak ada masalah sama sekali. Kamu lagi bahagia-bahagia saja dengan rumah tangga kamu, dengan anak-anak kamu gitu ya teman-teman ya. Lagi harmonis-harmonis saja dengan pasangan kamu. Cuman memang sedang merencanakan suatu hal ya. Di sini ada Seven of Cups. Sedang merencanakan suatu hal. Banyak ya, mungkin mau traveling bareng sama pasangan kamu sama anak-anak, mungkin ingin merencanakan beli ini beli itu, banyak hal yang sedang kalian rencanakan kamu dengan pasangan kamu ya teman-teman. Di sini secara energi juga ada beberapa dari kamu nih single ya. Entah kamu singlenya sudah dalam jangka waktu yang lama atau baru aja jadi single, tapi kamu lagi menikmati kesendirian kamu sebenarnya. Kamu lagi menikmati
status kamu yang saat ini, benar-benar menikmati, kamu lagi berbahagia dengan status kamu. Mungkin kalau kamu single parent, kamu lagi fokus sama anak-anak kamu, lagi fokus untuk membahagiakan orang tua kamu, pokoknya lagi berbahagia meskipun kamu single. Cuman ketika kamu lagi enjoy dengan hidup kamu, dengan pekerjaan kamu, berusaha untuk lebih mencintai diri kamu, justru kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan cinta yang datang di dalam kehidupan kamu ya teman-teman. Kamu lagi enjoy, untuk beberapa dari kamu saja nih teman-teman ya, kamu lagi enjoy dengan kesendirian kamu, dengan semua aktivitas kamu, pekerjaan, anak, dengan orang tua, dengan teman-teman. Pokoknya kamu lagi berusaha untuk self love lah gitu ya teman-teman. Tapi justru ketika kamu lagi cuek aja dengan cinta, lagi cuek dengan lawan jenis gitu ya, justru pilihan itu datang. Ini kayaknya yang membuat kamu sedikit bimbang, bingung gitu ya. Dan kebetulan yang datang untuk menawarkan cintanya sama kamu, beberapa orang ini ya, ini sama-sama qualified, sama-sama ya berkualitas lah, sesuai dengan harapan kamu, sesuai dengan keinginan kamu gitu. Ini yang membuat kamu bingung. Untuk beberapa dari kamu single, justru sedang dikerubutin gitu ya. Justru ada beberapa orang yang ingin mendekati kamu. Ini yang sedang kamu pertimbangkan teman-teman ya. Padahal kamu lagi fokus sama hal lain. Ya, semesta kadang-kadang suka seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita cari tahu dulu. Kita cari tahu dia yang terobsesi sama kamu ya. Ciri-ciri dia yang terobsesi sama kamu untuk yang tadi energinya ada di sini bersamaku ya teman-teman. Jangan terlalu diambil perasaan, kalau memang nggak cocok sama sekali tinggalkan saja. Mungkin memang bacaannya belum untuk kamu, atau aku tidak berhasil menarik energi kamu ya teman-teman. Relax saja, santai saja, ini fun reading. Ciri-ciri dia yang terobsesi sama kamu, King of Cups. Romantis orangnya, baperan, sensitif sekali, mudah terluka, gampang tersinggung ya. Oke, di sini ada Two of Pentacles, ada LDR. Di antara kamu dengan dia lebih sering memperhatikan kamu melalui sosial media, dia lebih sering melihat status-status kamu, melihat foto-foto kamu, aktivitas kamu melalui sosial media, apalagi kalau memang ada jarak di antara kalian ya. Ciri-ciri dia yang terobsesi sama kamu, teman-teman, yang energinya berhasil aku tarik di sini. Ciri-ciri dia yang terobsesi sama kamu. Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia ya, vice versa energinya. Oke, ciri-ciri dia yang terobsesi sama kamu. Ciri-ciri dia yang terobsesi sama kamu. Di sini ada Eight of Cups ya, intuisinya sangat tajam orang ini ya. Mudah terluka, hatinya mudah kesinggung gitu ya. Kalau mau ngomong sama dia, bicara sama dia harus hati-hati. Oke, ada Eight of Cups. Di sini ada The Sun. Satu kartu lagi cerita. Ciri-ciri dia yang terobsesi sama kamu. Ada Six of Pentacles. Oke. Bottom of the deck, Six of Wands. Ini orang sukses. Ya, secara karir sukses, settle, keuangan juga nggak susah gitu ya. Oke, ciri-ciri dia yang terobsesi sama kamu. Dia orangnya sangat romantis seperti tadi aku jelaskan teman-teman, baperan orangnya, mudah terluka. Jadi kalau misalnya keluarganya dia atau teman-temannya dia ini kenal sama dia banget gitu ya, tahu bagaimana cara menghadapi orang ini supaya nggak cepat tersinggung gitu ya teman-teman ya. Oke, secara ekonomi dia sangat baik ya teman-teman. Bahkan ini orang punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Ya, dia akan melakukan banyak cara untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dia, gitu ya, terutama keluarga sih, gitu ya. Membantu orang lain itu kan bukan hanya dari segi materi saja, bukan hanya itu, cuman dari segi waktu, gitu ya, keberadaan dirinya, support, gitu, bahkan materi dia akan lakukan apapun untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dia, terutama dari keluarganya. Intinya orang ini punya jiwa sosial yang tinggi ya teman-teman ya. Banyak dari kamu, dia yang terobsesi sama kamu ini sudah punya anak. Cinta anak kecil ya, atau siap menjadi orang tua. Tinggal diambil yang resonate-nya ya. Ada yang sudah punya anak alias single parent. Ada yang memang dia siap untuk jadi orang tua. Otomatis juga dia siap dengan hubungan yang serius gitu ya, hubungan cinta yang serius, berkomitmen, karena dia siap jadi orang tua, karena dia suka sama anak kecil. Mungkin dia cukup dekat hubungannya sama anak-anak kecil tuh suka aja deket-deket dia gitu ya teman-teman ya.
Ini orangnya aku lihat dari desain ya teman-teman, pembawaannya dia ceria loh ya, humble sekali, mudah akrab dengan siapapun, apalagi anak kecil ya, apalagi untuk dia yang memang suka sama anak kecil gitu. Makanya tadi aku jelaskan ada beberapa dari kamu dia yang terobsesi sama kamu ini, anak kecil kalau ngeliat dia senang aja gitu ya, meskipun mungkin orang ini belum punya anak kecil gitu. Entah energi apa yang ada di dirinya dia yang membuat anak kecil ini suka deket-deket dia gitu ya, meskipun cuma sekedar ngobrol, bercanda gitu. Iya, ini suka anak kecil, pembawaannya humble, dia banyak yang suka, maksudnya untuk berteman, itu banyak yang suka sama orang ini. Karena sehangat itu orangnya, se-friendly itu orangnya, gitu ya teman-teman ya. Di sini ada Eight of Cups. Untuk beberapa dari kamu, dia yang terobsesi sama kamu adalah seseorang yang memang akan kembali di dalam kehidupan kamu, atau dia memang sudah pernah ada di dalam hidup kamu, mantan kamu, entah apapun jenis hubungan kamu di belakang sana ya teman-teman. Tapi ini orang dari masa lalu kamu yang mungkin sudah kamu tinggalkan atau dia pernah meninggalkan kamu. Gitu ya. Di sini ada Two of Pentacles dan ada Eight of Cups. Ini orang yang pernah meninggalkan kamu dan kayaknya aku merasakan niat dia ini ya karena dia masih suka sama kamu, terobsesi sama kamu, niat dia ingin datang lagi ke kamu untuk menyatakan cintanya sama kamu. Dia ingin berekonsiliasi sama kamu. Mungkin dia ingin meminta maaf untuk apapun yang telah dia lakukan di belakang sana sama kamu gitu ya teman-teman ya. Ini orang dari masa lalu kamu. Untuk beberapa dari kamu ya. Energinya dari orang ini ya, dia yang terobsesi sama kamu, dia punya energi yang cukup positif ya teman-teman. Dia nih selalu didekati sama orang banyak gitu ya. Bukan hanya anak kecil saja, mungkin teman-temannya dia juga kalau misalnya lagi gelisah, lagi galau gitu, pasti cari dia. Karena dia punya energi healing yang murni, yang natural dia punya gitu ya. Ada The Sun ya, teman-temannya dia atau keluarganya dia atau mungkin pasangannya dia gitu. Kalau misalnya lagi galau, gelisah, itu pasti cari dia. Cuman sekedar untuk bertemu saja kayaknya udah senang aja kalau ketemu sama orang ini nih. Ini salah satu pembawaannya dia ya teman-teman ya, salah satu ciri atau karakteristik dia yang terobsesi sama kamu. Oke, kita cari tahu lagi dia yang terobsesi sama kamu. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini. Kita cari tahu lagi dia yang terobsesi sama kamu. Kita cari tahu lagi tentang orang ini ya teman-teman ya. Oke, di sini ada direction. Oke, dia yang terobsesi sama kamu. Kita cari tahu lagi tentang dia ya. Dia yang terobsesi sama kamu. Apalagi informasi yang bisa didapatkan ya, teman-teman. Oke, kelempar. Di sini ada problem resolve ya. Ada problem resolve dan ada The Sun. Oke, dia yang terobsesi sama kamu. Apalagi yang bisa kita ketahui soal dia ya, teman-teman ya. Dia yang terobsesi sama kamu. Apalagi yang perlu diketahui tentang dia. Dia tempat curhat yang paling enak sih untuk orang-orang yang percaya sama dia ya teman-teman ya. Keluarga, pasangan, anak, teman, sahabat kayak gitu teman-teman ya. Bahkan rekan bisnisnya dia aja kadang-kadang kalau cerita sama dia, curhat sama dia, ngobrol sama dia yang tadinya cuma ngobrol soal bisnis, pekerjaan, uang gitu, lama-lama bisa kegiring untuk ngobrolin hal yang lain, lebih privasi gitu misalnya. Children, yes, ini ada validasi ya. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini ada love ya. Oke, ada children ya. Ini validasi. Dia suka anak kecil. Dia sudah punya anak atau dia siap menjadi orang tua. Jadi ya dia yang terobsesi sama kamu ini siap untuk memiliki hubungan yang berkomitmen sih sebenarnya. Kalau misalnya nih, ini kita berandai-andai saja teman-teman. Seandainya nanti dia maju ke kamu, dia mengungkapkan cintanya sama kamu, sudah otomatis bukan hanya cinta yang dia ungkapkan. Karena jelas dia suka sama kamu banget. Ya, obsesinya dia karena didasarkan dengan cintanya kepada kamu, bukan hanya karena nafsu belaka. Teman-teman ya, bukan hanya karena hal-hal yang sifatnya seksual saja, tidak. Tapi memang didasarkan karena cinta. Dia punya rasa cinta yang begitu besar sama kamu. Ya jadinya obsesi ya teman-teman ya. Terobsesi ini bukan dalam arti kata yang negatif saja. Obsesi untuk melihat sosial media kamu, obsesi untuk mendekati kamu, obsesi untuk untuk mendapatkan kamu. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Ya, cinta dia punya ketulusan. Ada love dan ada King of Cups. Dia punya ketulusan dalam membantu siapapun. Seperti tadi aku jelaskan, dia punya jiwa sosial yang sangat tinggi, terutama untuk orang-orang yang sudah dia kenal, terutama untuk orang-orang yang memang dekat dengannya. Dia utamakan untuk orang-orang yang dekat dengan dia, keluarganya, sahabatnya, kayak gitu teman-teman ya. Bukan berarti dia tidak mau membantu orang lain di luar sana yang tidak dia kenal, gitu ya. Bukan berarti seperti itu, cuman dia ada prioritas tersendiri. Karena dia mendasarkan semua itu, dia punya hati yang tulus, punya cinta.
yang bisa dia bagikan kepada orang-orang yang dia sayang, kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kepada kamu juga, gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada problem resolved ya. Seperti tadi aku jelaskan, ada the sun, ada problem resolved. Dia selalu dicari sama orang-orang yang membutuhkan bantuan dia. Ya. Bantuan itu bukan hanya segi materi saja, tapi keberadaannya dia, support atau masukan-masukan yang positif dari dia. Mungkin dia lebih berpengalaman dalam beberapa hal, ya, dianggap lebih berpengalaman dalam beberapa hal oleh orang-orang ini, gitu ya, yang curhat sama dia, gitu, dalam hal bisnis, pendidikan mungkin, dalam hal rumah tangga, dalam hal cinta, mungkin seperti itu. Karena banyak sekali orang-orang yang memang percaya sama orang ini, sama si dia ini yang terobsesi sama kamu, percaya untuk curhat, mencurahkan hati mereka kepada si dia ini, gitu ya, percaya gitu kalau orang ini nggak bakalan nggak bakalan ngomong lagi kemana-mana soal masalah-masalah yang mereka ceritakan kepada orang ini, teman-teman ya. Di sini ada direction, ya, direction, petunjuk. Dia tipikal orang yang memang secara intuisi sangat tajam. Aku lihat dari King of Cups, dari Eight of Cups, bahkan beberapa dari kamu kalau kita bicara soal mantan, seseorang yang sudah kamu kenal di belakang sana ya, entah apapun hubungan kamu dulu gitu, dia meninggalkan kamu karena dia mengikuti intuisinya dia, gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu tanpa melibatkan kamu, mungkin seperti itu. Jadi dia benar-benar percaya arahan dari alam semesta, dia benar-benar percaya arahan dari spirit guides-nya dia untuk dalam hal apapun deh di dalam hidupnya dia, karir, cinta, apapun itu. Makanya dia selalu mengikuti arahan dari hati kecilnya dia, dari intuisinya dia. Ya, teman-teman ya. Bahkan ketika dia nanti datang ke kamu, dia memang sudah sangat yakin bahwa memang itu petunjuk dari alam semesta untuk dia melakukan pergerakan ke kamu. Apapun yang terjadi di dalam hidup orang ini, dia selalu percaya dengan intuisinya dia. Dia selalu percaya bahwa intuisinya dia selalu menggerakkan dia ke arah yang terbaik untuk dia sih, gitu ya teman-teman ya. Orang ini punya energi yang cukup positif ya teman-teman ya. Yang jelas dia punya cinta yang begitu besar, yang begitu banyak, bisa dia sharing kepada orang-orang yang dia sayang, dan kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepada siapapun ya, terutama orang-orang terdekat dia, keluarga gitu misalnya, atau bahkan kepada kamu nanti kalau kamu jadi pasangannya dia, ini benar-benar tulus. Benar-benar dia tulus memberikan semua kebaikannya dia, rasa cintanya dia, gitu ya teman-teman. Bahkan ketika nanti mantan kamu datang ya, dia ingin mendekati kamu lagi, ingin mendapatkan kamu lagi gitu. Ini tulus aja, karena dia sudah menyadari betapa berartinya kamu justru ketika kalian berpisah. Gitu ya teman-teman. Orang yang terobsesi sama kamu punya energi yang cukup baik. Obsesinya dia ini bukan dalam hal yang negatif teman-teman ya, tidak ingin mengganggu kamu sama sekali gitu. Oke teman-teman, saran atau apa yang perlu kamu ketahui dalam hubungan ini, ada finance and career ya, di sini ada healing family issue, ada release your ex, dan ada make the effort. Oke teman-teman, ini sebenarnya ending dari hubungan kamu dengan si dia yang terobsesi sama kamu. Apakah dia akan melakukan pergerakan ke kamu? Sepertinya sebagian besar dari kamu dia akan melakukan pergerakan. Ya, dia akan menyatakan cintanya sama kamu, bahkan dia ingin menunjukkan keseriusannya sama kamu. Meskipun itu mantan kamu ya, dia akan menunjukkan keseriusannya sama kamu jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. Dia akan menunjukkan perubahan-perubahan ke arah positif gitu ya teman-teman. Cuman bagaimana ke ending dari hubungan kalian? Kalau aku lihat di sini sebagian besar kayaknya ya, mungkin karena kamu sudah punya pasangan, mungkin karena fokus kamu ke finance and career, atau kamu fokusnya sama kebahagiaan dirimu, fokus sama keuangan, fokus sama kemandirian finansial, atau fokus sama pengembangan karirmu. Ya, jadi kayaknya aku lihat di sini sebagian besar kamu akan menolak kehadiran orang ini, entah dia orang baru, entah dia mantan kamu, ya teman-teman ya. Ada healing family issue. Kalau misalnya di sini yang akan datang, yang akan mengatakan cinta sama kamu, yang terobsesi sama kamu ini datang kembali adalah dia yang pernah menikah sama kamu. Otomatis kalian sudah punya anak mungkin gitu ya. Yang jelas akan ada perbaikan di antara kalian berdua. Maksudnya berdamai dengan keadaan. Mungkin dia akan meminta maaf dari ke keluarga kamu, ke orang tua kamu gitu ya. Saling memaafkan lah di antara keluarga masing-masing gitu ya. Berdamai dengan keadaan demi anak mungkin gitu ya teman-teman. Intinya ini akan ada perbaikan hubungan, tapi tidak akan kembali. Hanya sebatas ya mungkin berteman, mungkin menganggap saudara ya teman-teman. Kenapa kamu tidak menerima kehadiran dia ya, yang akan
mengatakan cinta sama kamu harus jujur juga sih. Menurut kamu harus jujur. Kalau kamu nggak bisa terima, ya kamu nggak terima gitu kan teman-teman ya. Tapi sebagian besar memang tidak akan menerima kehadiran si dia ini, teman-teman ya. Tapi kayaknya aku lihat meskipun kamu menolak dia tidak masalah. Karena apa? Ini energi cukup baik, energi cukup positif. Seperti tadi aku jelaskan, obsesinya dia ini bukan dalam hal yang negatif. Ya teman-teman, kalau kamu menolak dia gitu, ya dia nggak masalah. Tapi di sini akan ada perbaikan hubungan. Ya, terutama untuk kamu yang terobsesi ini adalah mantanmu dan kamu pernah menikah sama orang ini. Ya, kamu menolak dia, tidak terjadi hubungan cinta lagi. Mungkin kamu sudah punya pasangan, mungkin kamu sedang menikmati hidup kamu, enjoy dengan kesendirian kamu, apapun itu alasannya kamu menolak, tapi yang jelas kamu akan berteman kembali. Ya, mungkin berdamai dengan keadaan ini demi anak-anak gitu ya, demi orang tua mungkin gitu ya. Dan mungkin juga kamu menyadari untuk apa sih berantem-berantem, itu hanya energi negatif yang dihasilkan, kan seperti itu. Kesadaran diri masing-masing. Intinya akan ada perbaikan hubungan meskipun tanpa ada hubungan cinta. Ada release your ex ya. Ini banyak sekali yang akan melepaskan orang ini. Kamu cukup tahu aja kalau dia cinta sama kamu, kalau dia tertarik sama kamu, kalau dia terobsesi sama kamu. Pada akhirnya kamu cukup tahu saja. Akhirnya kamu jujur kalau kamu tidak bisa menerima dia dengan banyaknya alasan ini, macam-macam alasannya ya, tergantung situasi dan kondisi kamu, teman-teman ya. Di sini ada make the effort. Dia bakalan effort banget sih. Yang jelas sebelum kamu menolak dia, pada akhirnya dia bakalan berjuang banget, dia bakalan effort banget untuk menunjukkan sisi-sisi terbaik dirinya, versi terbaik dirinya. Bahkan kalau mantan ya, siapapun itu nanti, dia yang terobsesi sama kamu ini banyak yang akan maju. Tidak akan terus-terusan berdiam diri. Karena pada dasarnya orang ini jujur ya, di sini ada desan. Orangnya apa adanya, jujur gitu ya. Dan dia akan melakukan pergerakan ke kamu. Usaha. Tapi ya, usaha yang dia lakukan untuk mendekati kamu, menyatakan cinta, meminta maaf mungkin, itu ya tanpa ekspektasi sih, tanpa ekspektasi yang berlebihan gitu. Karena orang ini cukup dewasa ya teman-teman. Dia cukup dewasa, dia cukup bisa menerima penolakan meskipun agak baperan orangnya, sensitif sekali gitu ya. Jadi saran aku kalau misalnya nanti kamu menolak dia, tolaklah dengan baik-baik. Jangan menyakiti hatinya. Ya, teman-teman ya. Ya, dia akan melakukan pergerakan dan usaha banget. Meskipun pada akhirnya kamu menolak dia. Gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, sudah tahu siapa yang aku maksud nih. Ya, untuk beberapa dari kamu. Oke, kita cari tahu inisial kamu atau inisial dia. Atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia yang terobsesi sama kamu ya. Ya, namanya manusia ada plus minus ya teman-teman, meskipun dia punya energi yang sangat positif gitu ya, dibutuhkan banyak orang, tapi kan ya bolehlah orang punya sifat yang sedikit negatif gitu ya, ngambek kan, sensitif, mudah terluka gitu ya. Kamu pun punya sisi plus dan minus kan. Ada huruf A, K, U, ada U lagi, ada I, ada A lagi, ada P, N, G, ada U dan A ya teman-teman. Ini aku mendapatkan sedikit informasi meskipun orang ini banyak duitnya gitu ya teman-temannya. Ini punya penampilan yang sangat sederhana. Dia tidak pernah berlebihan. Menggunakan uang yang dia punya, dia tidak pernah berlebihan gitu ya. Karena dia sadar apa yang dia punya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk keluarganya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti tadi aku jelaskan berulang kali, orang ini punya jiwa sosial yang sangat tinggi teman-teman ya. Jadi secara penampilan cukup sederhana, tapi ya charming gitu ya teman-teman ya. Cukup terlihat cantik, ganteng gitu teman-temannya, cuman memang sangat sederhana pembawaannya dia, fashionnya dia, gaya berbicaranya dia, sangat tertata, sangat teratur gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang terobsesi sama kamu, semoga cocok teman-teman, bye-bye.